Peliputan investigasi memang salah satu metode pencarian berita yang tergolong rumit dan mengandung resiko. Selain membutuhkan kemampuan yang mumpuni, peliputan ini juga kerap menyerempet bahaya, mulai dari ancaman gugatan hukum kepada institusi media hingga keselamatan jurnalis secara pribadi. Di tengah derasnya keterbukaan atas informasi dan perlindungan terhadap kemanusiaan ini, kekerasan terhadap wartawan dan media acap kali masih terjadi. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Pers mencatat sedikitnya 4 wartawan terbunuh di tahun 2010 akibat pemberitaannya. Bukan hanya itu, dari bulan Januari hingga Mei 2011 saja, 37 orang wartawan mengalami tindak kekerasan. Saya melihat ya kalau di tingkat kekerasan di daerah yang cukup tinggi, terutama di daerah konflik. Kalau di Jakarta ya trennya lain. Kalau di ibu kota itu lebih ke arah masalah jalur hukum. Ketika orang merasa dirugikan, merasa itu langsung gugat secara perdata atau melaporkan kepada pihak kepolisian. Sementara di daerah masih terjadi cara main hakim sendiri ya. Yang kami lihat contoh yang di Palu, kantor AJI diserang oleh sekelompok orang, di Ambon, di Papua, kasus-kasus pembunuhan. Ini kan yang terkait dengan kasus kepentingan bisnis penguasa di wilayah itu. Sejumlah pegawai kantor pengadilan negeri Ambon langsung mengejar sejumlah wartawan, termasuk wartawan SCTV. Kekerasan terhadap wartawan dan media biasanya dipicu oleh ketersinggungan orang-orang yang memiliki akses kekuasaan dan modal akibat pemberitaan media dalam kasus yang merugikan negara atau masyarakat. Dan kami melihat bahwa di daerah-daerah juga selain di Jakarta masih banyak kasus kriminalisasi. Yang terakhir ada kasus pembunuhan Ridwan Salamun, kasus Alfred yang di Pulau Kisar yang sampai saat ini belum terungkap siapa pelakunya. Pada umumnya setiap kasus pers itu tidak jauh dari kasus yang namanya pencemaran nama baik, kasus-kasus penghinaan. Kita lihat bahwa yang selama ini yang mengadu atau yang menggugat atau mengkriminalisasikan itu kan orang-orang yang dalam tanda petik yang tingkat pendidikannya tinggi, ya kayak pengusaha, penguasa, parpol dan sebagainya yang merasa dirugikan oleh pers, oleh pemberitaan. Biasanya mereka tersinggung dengan pemberitaan yang menyangkut kepentingan, bisa kepentingan bisnisnya, kepentingan politiknya maupun kepentingan kekuasaannya. Itu yang selama ini kami lihat ya, yang kami tangani terutama di LBH Pers terkait dengan hal-hal yang tadi itu, masalah kekuasaan, politik dan modal. Untuk meminimalisir dampak kekerasan dan gugatan hukum, mantan Ketua Dewan Pers Atmakusuma Astra Atmaja menyarankan agar dalam bekerja, para jurnalis wajib memiliki bekal pengetahuan mengenai etika jurnalistik. Paling sedikit 4 kode etik jurnalistik yang tidak boleh dilanggar sama sekali dalam situasi apapun, termasuk dalam investigative reporting, yaitu Anda tidak boleh menerima suap, Anda tidak boleh melakukan plagiarisme, Anda tidak boleh mengungkapkan narasumber yang Anda lindungi, narasumber konfidensial atau rahasia atau anonim yang tidak boleh Anda ungkapkan dalam keadaan apapun. Dan yang keempat, Anda tidak boleh membuat informasi atau berita yang sejak awal Anda ketahui itu bohong, tapi Anda siarkan sebagai kebenaran. Umpamanya, dalam kode etik jurnalistik itu kan wartawan tidak dibolehkan mengutil atau mengambil bahan informasi tertulis secara diam-diam tanpa izin dari pemilik bahan tertulis informasi itu. Kemudian tidak boleh menguping dan kemudian mengutip hasil pengupingannya. Tidak boleh menguntit narasumber, diminta untuk tidak mengikuti narasumber. Tidak boleh melakukan wawancara dengan agak keras, dengan setengah memaksa. Tidak boleh memotret dari jarak jauh tanpa diketahui dan diizinkan oleh narasumber atau subjek berita. Kemudian tidak boleh menyamar. Kemudian ada berbagai larangan dalam kode etik jurnalistik yang memang tidak boleh dilakukan oleh wartawan dalam pekerjaan sehari-hari. Tetapi sejumlah kode etik jurnalistik seperti yang saya kemukakan itu tadi bisa diabaikan ketika Anda meliput suatu kasus dalam investigative reporting.
Wartawan senior Adi Prasetyo yang pernah memimpin program investigasi SIGI di SCTV bahkan mewajibkan krunya untuk memahami betul arti kode etik jurnalistik sebelum mereka turun ke jalan mencari informasi. Saya biasanya kalau ada kru baru atau reporter atau kameramen baru yang bergabung dengan tim SIGI pada saat itu, saya selalu bekali dengan banyak hal. Yang pertama pasti saya, meskipun dia sudah pernah bekerja jadi wartawan mungkin sudah sekian lama di media lain atau dia menjadi kameramen di media lain, saya pastikan bahwa urusan etika, urusan kode etik dan segala macam dia harus sudah paham, dan pasti saya akan tanamkan bahwa tidak hanya dihafal tapi tidak hanya dibaca tapi juga harus ini menjadi bagian dari sesuatu yang harus inherent dengan perilaku dan juga tata kerja kita di lapangan. Adi Prasetyo juga menekankan bahwa jika sebuah kasus merepresentasikan kepentingan publik, maka pengecualian bisa dilakukan. Ya, ini kita tafsiran kita saja dari kode etik bahwa untuk hal yang menyangkut kepentingan publik kita mungkin sedikit boleh mengambil dengan cara misalnya yang sekarang kemudian marak adalah dengan cara dengan teknologi kamera tersembunyi. Nah, batasan atau tafsiran dari kepentingan publik itu memang bisa jadi berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain, tetapi gambaran yang kita pakai atau pegangan kita adalah bahwa satu misalnya itu menyangkut korupsi, menyangkut sesuatu yang kalau itu dibiarkan adalah bisa merusak atau merugikan masyarakat luas atau merusak lingkungan dan segala macam. Yang ketiga mungkin itu pelaku kriminal atau pelaku atau kejadian yang sedang berlangsung. Peliputan investigasi yang salah satunya mengandalkan bocoran informasi tak jarang menuntut jurnalis atau media menyembunyikan identitas narasumber yang memberikan informasi. Mereka dikenal dengan sebutan sumber anonim. Lebih jauh mengenai hal ini, pendiri majalah Pantau, Andreas Harsono, menjelaskan syarat-syaratnya. Kecuali ini korban pemerkosaan atau anak-anak pelecehan seksual, itu pasti tidak saya sebutkan. Tapi kalau orang biasa ya, saya sebutkan namanya. Kecuali memang dia mau dibunuh dan memenuhi 7 syarat sumber anonim. 7 syarat itu, 1, dia melihat sendiri kejadiannya. Jadi bukan orang yang dengar-dengar. Orang kalau dengar-dengar, sumber kedua nggak mau. Syarat kedua adalah dia ada dalam risiko dibunuh atau dilukai. Ketiga, integritasnya bagus. Motivasinya untuk keperluan publik, bukan lempar batu sembunyi tangan. Kelima, harus seizin redaktur kita. Saya nggak pernah mau kasih sumber anonim kalau nggak tanpa izin redaktur. Keenam, sumbernya minimal 2, dan ini harus independen satu sama lain. Yang ketujuh, ada perjanjian batal. Jadi kalau sebuah sumber itu terbukti berbohong atau menyudutkan kita, menyesatkan kita, ada perjanjian bahwa nama dia akan disebut. Teknik pengemasan laporan ternyata juga butuh trik tertentu. Media cetak dan website lebih mudah mendeskripsikan sebuah peristiwa yang telah berlalu. Namun bagi jurnalis televisi, gambar atau visual akan menjadi persoalan. Salah satu cara menghadirkan gambar adalah membuat reka ulang adegan. Tapi reka ulang adegan membutuhkan beberapa syarat agar publik tidak bingung bahkan salah persepsi. Syarat-syarat itu antara lain, reka ulang adegan kejahatan tidak boleh sangat rinci dan eksplisit. Tidak boleh ada adegan pemerkosaan dan kejahatan seksual. Tayangan rekonstruksi kejahatan harus mendapat izin dari korban. Modus kejahatan dan cara-cara pembuatan alat-alat kejahatan tidak boleh diperinci. Dan yang tak kalah penting, adegan yang direka ulang itu harus bersumber dari dokumen atau keterangan yang otentik, bukan rekaan wartawan. Disiplin kode etik dalam liputan investigasi memang bukan jaminan penuh keselamatan jurnalis.
tapi ini adalah salah satu ikhtiar untuk meminimalisasi resiko. Beberapa media udah ini ya mencoba untuk memperbaiki diri ya, dalam hal setiap penulisan karya jurnalistik harus memperhatikan kode etik dan juga masalah tentang bagaimana menghindari jeratan hukum ketika menulis sebuah pemberitaan. Ini kan sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme wartawan. Bila dengan mengikuti kode etik saja, jurnalis tak terbebas dari resiko, apalagi yang ceroboh mengabaikannya.